Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sita Dewi Kumala. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat salah satu museum yang ada di Jambi, yaitu Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Museum ini berlokasikan di Jalan Sultan Agung nomor 12 Jambi. Luas dari bangunan museum ini kurang lebih 1365 meter persegi dengan luas tanah 10.000 meter. Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini merupakan bangunan yang berarsitektur seperti bangunan rumah tradisional Jambi yang bisa disebut juga dengan rumah kajang lako, dengan gaya arsitektur yang sudah modern. Awal pembangunan museum ini ditandai dengan diletakkannya batu pertama oleh Letnan Jenderal Ahmad Tahir pada tanggal 6 Juni 1993. Nah, dulunya lokasi museum ini bernama Lapangan Benteng yang sering digunakan sebagai tempat upacara ataupun berkumpulnya masyarakat Jambi pada masa pemerintah Belanda. Peresmian museum ini dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997. Pada halaman depan museum ini terdapat koleksi replika dari pesawat Catalina RI 005. Pesawat ini dulunya disewa oleh Dewan Pertahanan Jambi dari perusahaan Australia yang dikemudikan oleh Kapten Pilot Air Copley. Nah, pesawat ini digunakan untuk kepentingan perjuangan dan juga melindungi negara Republik Indonesia. Tugasnya yaitu untuk membawa perlengkapan dan juga petugas militer maupun sipil. Nah, kemudian pada tanggal 29 Desember 1948, ketika pesawat ini melakukan perjalanan menuju Singapura, pesawat ini mengalami kerusakan mesin yang mengakibatkan pesawat Catalina ini jatuh di Sungai Batanghari, tepatnya di dekat desa Silinjang, Kota Jambi. Sebelum kita memasuki lobi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, di depan kita akan disambut dengan 4 bentuk relief. Relief tersebut dimulai sejarah Jambi masa Melayu Buddhis, sejarah Jambi masa Kesultanan, sejarah Jambi masa pergerakan nasional, dan juga sejarah Jambi masa modern. Memasuki ruangan lobi, kita harus membayar karcis terlebih dahulu supaya kita bisa melihat koleksi yang ada di dalam museum. Nah, harga karcis untuk dewasa yaitu Rp2.000 dan untuk anak-anak yaitu Rp1.500. Kemudian di lobi ini juga kita akan disambut dengan patung pahlawan yaitu Sultan Taha Saifuddin, dan ada 2 harimau Sumatera yang merupakan simbol dari ketangguhan Sultan Taha Saifuddin sebagai Sultan Jambi dan pejuang Jambi. Sultan Taha Saifuddin merupakan pahlawan yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan khususnya di Jambi. Kemudian ada juga replika dari Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Nah, sekarang kita memasuki ruangan pameran yang ada di lantai 1 ini. Nah, di sini kita akan disambut langsung oleh beberapa koleksi yang ada di Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini. Di lantai 1 ini terdapat 10 koleksi yang dipamerkan. Koleksi itu ada Kesultanan Jambi, struktur Kesultanan Pemerintahan Jambi, regalia Kesultanan Jambi, Perang Raja Batu, masa kemerdekaan di Jambi, penundukan Jambi, pasang surut kemakmuran Jambi,
kekuasaan singkat Jepang di Jambi, pertempuran Kerinci, dan juga pertempuran di Kuala Tungkal. Nah teman-teman, dari banyaknya koleksi yang ada di lantai satu ini, ada satu koleksi yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai pertempuran Raja Batu. Di mana pertempuran Raja Batu ini terjadi ketika gugurnya Raden Matahir pada tanggal 10 September 1907. Dan pihak Belanda juga mengatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Jambi telah berakhir telur. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat rakyat Jambi menjadi patah semangat. Akhirnya rakyat Jambi mengumpulkan beberapa orang untuk menghidupkan kembali tokoh Raden Matahir, yang kemudian pada akhirnya tokoh tersebut diperankan oleh seorang yang bernama Abdul Wahid bin Walid Raja Batu, yaitu seorang penjaga karet yang berasal dari Masar. Nah kemudian Abdul Wahid ini diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang telah digunakan oleh Raden Matahir, dan dimana jika dilihat dari jauh Abdul Wahid ini menyerupai Raden Matahir, ditambah lagi dengan wajah Abdul Wahid yang begitu mirip dengan wajah Raden Matahir. Diumumkanlah kepada rakyat Jambi bahwa Raden Matahir telah hidup kembali, dan setelah itu Abdul Wahid diangkat menjadi Raja Batu yang kemudian menguasai wilayah Morotebesi. Selain dari menjadi raja, Abdul Wahid ini juga mengajak rakyat Jambi untuk terus berusaha dan juga pantang menyerah untuk terus melawan penjajahan dari Belanda. Di sisi lain, pemerintahan Belanda ini merasa aman dan juga merasa sombong bahwa tidak akan ada lagi yang mengikuti jejak dari Sultan Saifuddin dan juga Raden Matahir. Nah, akan tetapi Pada tahun 1916, ternyata terjadi pertempuran hebat yang terjadi antara rakyat Jambi dengan pemerintahan Belanda. Pada tanggal 26 Agustus 1916 terjadilah serangan pertama yang dilakukan di Morotebesi yang dipimpin oleh Abdul Wahid. Nah kemudian serangan kedua terjadi di Muarotebo yang dilakukan oleh Sarekat Islam, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 September 1916. Nah, serangan ini ditujukan pada rumah kontrolir dan juga kantor pos. Dari serangan ini, pasar Morotebo terbakar habis. Serangan selanjutnya terjadi pada tanggal 11 September 1916 yang melibatkan 1.500 orang. Nah, serangan ini mengakibatkan terjadinya pembakaran di rumah kontrolir dan juga pasar serta perumahan lainnya. Jadi, peran Abdul Wahid ini selain menjadi sultan yang menguasai wilayah Tembesi, tapi dia ini juga sebagai komunikator dan juga koordinir setiap daerah yang ada di wilayah Jambi untuk terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi dapat dikatakan secara keseluruhan bahwa Perang Raja Batu ini juga perang yang dibuat oleh Sarekat Islam, di mana Sarekat Islam memanfaatkan situasi rakyat Jambi yang dikarenakan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Belanda. Dikarenakan adanya ketidakpuasan rakyat Jambi terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dikarenakan adanya pajak dan juga kerja paksa. Ini ada beberapa senjata yang pernah digunakan pada masa pertempuran Raja Batu. Ada senjata tusuk yang digunakan oleh masyarakat sebagai senjata tradisional saat menghadapi Belanda. Kemudian ada pistol yang pernah digunakan oleh perwira Belanda di Jambi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam vlog ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkunjung ke museum ya.